Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Kembali kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu atas segala nikmat dan karunia yang masih dilimpahkannya. Semoga ibadah Ramadan kita kali ini berterima di sisinya bagi kebaikan kita bersama. Salat dan salam keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita berharap syafaat pertolongan beliau di hari kemudian kelak. Dalam kesempatan kali ini kita akan bicarakan tentang zakat fitrah dan hikmahnya. Secara umum zakat itu dibagi dua, yaitu zakat nafs, yaitu zakat diri, itulah dia zakat fitrah, dan berikutnya zakat mal atau zakat materi, harta. Kali ini kita akan bahas tentang zakatun nafs, yaitu zakat diri. Secara umum Allah gariskan tentang zakat ini di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 103. Allah firmankan, "Khuz min amwalikum sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka itu sebagai zakat atau sedekah untuk membersihkan, wa tuzakkihim biha. Ayo shaimun wa shaimat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Zakat fitrah ini memiliki dimensi hikmah yang luar biasa. Yang pertama tentu sudah diketahui secara umum bahwa orang yang menunaikan zakat fitrah itu sama juga telah menunaikan rukun Islam yang keempat dari 5 rukun Islam kita. Dan itu sesuatu yang fardu ain kita lakukan. Selanjutnya, zakat fitrah juga merupakan prasyarat agar Ramadan kita berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab Hasyiah Jamal alal Minhaj, Syekh Zakaria Al-Ansar, beliau menjelaskan bahwa syahrul Ramadan, puasa Ramadan itu mu'allaq bainas samai wal ardh. Dia tergantung antara langit dan bumi. Wala yurfa, dia tidak akan bisa terangkat ilallah, ke sisi Allah Subhanahu wa taala, illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Ini hikmah yang kedua. Apapun ceritanya, dari Ramadan yang kita lakukan ini penutup atau passwordnya itu adalah zakat fitrah yang kita tunaikan. Secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hikmah zakat fitrah ini. Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Hakim, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat al-fitr, zakat fitrah. Yang pertama, fungsinya adalah tuhratan lis-shaimin, untuk membersihkan orang yang berpuasa minar rafasi wal lagwi, dari perkataan sia-sia dan kotor. Mungkin fisna'is saum, pada tengah-tengah puasa ini kita melakukan hal-hal yang terkait dengan afatul lisan, kesalahan lidah, berkata kurang berguna, menyakiti, maka zakat fitrah berfungsi untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu. Rasul katakan di sini adalah mensucikan orang yang berpuasa minar rafasi wal lagwi, dari perkataan kotor dan yang sia-sia. Ayo shaimun wa shaimat, kami tekankan bahwa mengapa Rasul demikian concern pada hal-hal yang berkenaan dengan afatul lisan, kebinasaan atau kerusakan lidah ini, karena memang jujur kami katakan lidah itu tidak bertulang.
agak sulit, dan kemungkinan kecenderungan kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik yang bernilai dosa dari akibat perkataan itu sangat besar. Makanya Imam Ghazali dalam sebuah kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan satu bab yang terkait dengan afatul lisan. Di antaranya beliau menjelaskan tentang afatul lisan itu fudulul kalam, terlalu banyak cakap, melebihi proporsinya, proporsi yang sebenarnya. Ini juga menyebabkan dosa. Fitnah itu juga bahagian daripada afatul lisan. Ghibah, namimah, banyak lainnya. Itu bagian daripada afatul lisan. Hal-hal ini akan dapat di-cancel atau kembali pure murni di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan zakatul fitr, zakat fitrah. Lebih daripada itu Rasul mengatakan lanjutan hadisnya, wa tu'matal lil masakin. Fungsi zakat fitrah itu juga adalah untuk memenuhi kebutuhan makan, minimal itu kebutuhan makan orang-orang yang meminta. Wa tu'matan lil masakin, orang-orang miskin, jadi orang-orang yang tidak mampu terutama pada bulan Syawal, Idul Fitri itu terantisipasi dengan zakat fitrah yang kita tunaikan. Rasul mengatakan lanjutan hadisnya, man adaha qabla shalah fahiya zakatul maqbulah. Kalau kita lakukan ini, kita tunaikan ini sebelum sholat Idul Fitri, itu bagian zakat yang diterima. Itulah zakat fitrah, zakat fitri yang sesungguhnya. Tapi kalau kita tunaikan wa man adaha ba'da shalah, kalau kita tunaikan zakat fitrah itu setelah Idul Fitri, fahiya shadaqatun min shadaqat, itu adalah sedekah biasa. Kita berharap zakat fitrah ini dapat dilakukan sejak awal Ramadan menurut Syafi'i sudah boleh, hingga waktu wajibnya sebelum khutbah khatib turun dari mimbar itu sudah tertunaikan. Dengan demikian zakat fitrah yang kita harapkan ini mampu mengantarkan seluruh amal ibadah Ramadan kita pada jenjang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang telah kami ungkapkan tadi, la yurfa illa bi zakatil fitr, tidak akan diterima, tidak terangkat di sisi Allah kecuali dengan menunaikan zakat fitrah. Kami rasa itu sebagai ceramah kita dalam kesempatan ini, dengan konklusi hikmah zakat fitrah pada mainstreamnya berpusat pada penyempurnaan beragam hal yang terkait dengan kekurangan kita selama melaksanakan ibadah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat hidayah bagi kita hari ini dan insyaallah di sempurna satu bulan Ramadan yang akan datang. Demikian, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.